Halo, selamat datang kembali. Di dunia kita yang serba sibuk ini, pernah nggak sih Anda merasa susah banget cari waktu yang benar-benar berkualitas sama anak? Antara kerjaan, sekolah, sama les ini itu, rasanya membangun koneksi yang dalam itu jadi tantangan tersendiri. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya dan kenapa ini penting banget. Oke, pertama-tama yuk kita jujur sama diri sendiri. Di dunia modern ini banyak dari kita, mungkin tanpa sadar ya, terjebak dalam sesuatu yang bisa kita sebut krisis koneksi. Nah, ini nih pertanyaan yang kayaknya sering banget menghantui banyak orang tua. Kita kan pengen kasih yang terbaik buat mereka ya. Tapi, jangan-jangan dengan mengisi setiap menit waktu mereka dengan jadwal padat, kita malah kehilangan hal yang paling penting, hubungan kita sama mereka. Kutipan ini, wah, nusuk banget ya. Ini menyoroti sebuah ironi yang agak pahit. Kita ngejar sukses di luar sana demi keluarga, tapi tanpa sadar, itu malah bisa mengorbankan koneksi di dalam keluarga itu sendiri. Inilah yang disebut para ahli sebagai harga dari privilege. Oke, kalau masalahnya kayak gitu, terus solusinya gimana dong? Tenang, untungnya ada 3 pilar yang sederhana, tapi super kuat yang bisa kita pakai buat membangun lagi dan memperkuat ikatan kita sama anak-anak. Jadi, 3 pilarnya adalah waktu berdua yang memang dijadwalkan, lalu ritual harian yang penuh makna, dan yang terakhir, fondasi ikatan yang kita bangun dari awal banget. Anggap aja ini kayak peta jalan buat kita. Yuk, kita mulai dari yang paling dasar dan paling awal. Perhentian pertama kita, masa bayi. Ini adalah tahap yang krusial banget, karena disinilah fondasi kepercayaan dan rasa aman seumur hidup itu diletakkan. Oke, gambar ini mungkin kelihatannya agak rumit ya. Tapi coba deh fokus ke diagram Venn yang di bawah itu. Waktu masih bayi, dunia anak itu isinya cuma 2 kebutuhan utama. Terhubung dan bermain. Belum ada tuh yang namanya kebutuhan bekerja kayak tugas sekolah. Saat ini semuanya cuma soal bangun koneksi dan eksplorasi lewat permainan. Dan ini tuh bukan cuma soal memanjakan anak loh. Setiap kali kita merespon senyum mereka, kasih pelukan, atau nenangin tangisan mereka, kita sebenarnya lagi ngirim pesan yang paling dasar tapi paling kuat. Kamu aman, aku peduli, dan aku selalu ada buat kamu. Nah, semua respons-respons kecil ini, kalau digabung, bakal ngebangun sesuatu yang penting banget yang disebut para psikolog sebagai ikatan yang aman atau secure attachment. Ini adalah keyakinan mendalam si bayi bahwa dunia ini adalah tempat yang bisa diandalkan. Dan ini jadi fondasi buat semua hubungannya di masa depan. Nah, seiring anak tumbuh besar, dari bayi jadi anak-anak, dinamika koneksinya juga ikut berkembang. Yuk kita lihat apa sih yang paling penting di masa balita sampai usia SD ini? Di tahap ini, bermain itu masih jadi arena utamanya buat belajar dan nyambung sama kita. Kan banyak ya orang tua yang ngerasa, waduh anak harus cepet-cepet bisa akademis. Tapi sumber kita ini menekankan kalau bermain itu justru cara utama anak-anak buat ngertiin dunia, mecahin masalah, dan pastinya terhubung sama kita, orang tuanya. Dan ngomong-ngomong soal main, ada satu jenis permainan nih yang perannya sering banget diremehin, apalagi yang biasanya dilakuin sama para ayah, main fisik atau kuda-kudaan. Ternyata ini bukan sekedar seru-seruan, ini adalah alat belajar emosi yang luar biasa kuat. Manfaatnya, wah banyak banget. Lewat permainan ini, anak belajar ngatur emosinya, ngontrol tenaganya, dan membaca isyarat sosial dari ekspresi wajah ayahnya. Ini tuh kayak latihan kecerdasan emosional yang bakal mereka bawa sampai dewasa nanti. Oke, selain main, ritual harian itu juga penting banget. Anekdot pribadi dari penulis ini nunjukin satu ritual yang sederhana tapi dampaknya besar. Saling cerita soal suka dan duka hari itu. Ini membuka pintu buat obrolan emosional dan ngajarin empati. Kebiasaan kecil yang bisa bikin hubungan keluarga jadi makin dalam. Selanjutnya kita masuk ke masa remaja. Nah ini nih fase yang kadang-kadang bikin pusing kayak teka-teki. Gimana caranya kita tetap nyambung waktu mereka secara alami mulai menarik diri buat cari jati diri mereka sendiri? Perubahannya itu kerasa banget kan? Fokus mereka geser dari kita ke teman-temannya. Mereka mungkin mulai jaga jarak. Dan gampang banget buat kita sebagai orang tua merasa ditolak. Tapi, ini yang paling penting buat diingat. Meskipun dinamikanya berubah, kebutuhan dasar mereka buat terhubung sama kita itu sebenarnya masih ada. Nah, ini contoh nyata banget gimana kita harus pintar-pintar beradaptasi. Penulisnya cerita soal kencan ngopi sama anak remajanya. Mungkin waktunya nggak ideal ya pagi-pagi buta,
Tapi usaha buat sengaja menjadwalkan waktu berdua ini ngirim pesan yang kuat banget, hubungan kita tetap prioritas. Jadi gimana caranya? Intinya sih kita harus kreatif dan jangan gampang nyerah. Waktu di mobil itu bisa jadi momen emas loh, karena nggak ada kontak mata yang intens. Tawarkan bantuan, bukan menginterogasi. Itu bisa membuka pintu obrolan. Kuncinya adalah terus nunjukin kalau kita ada dan kita peduli, meskipun respons mereka nggak selalu seperti yang kita harapkan. Jadi pada akhirnya pesan utamanya tuh ini. Ini bukan soal liburan mewah atau kegiatan yang mahal-mahal. Koneksi yang dalam itu bisa kita temukan pas lagi nganter sekolah, dalam ritual harian cerita-cerita kecil, atau pas ngopi bareng pagi-pagi. Intinya adalah soal kehadiran dan perhatian yang penuh. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita semua renungkan. Nggak perlu sesuatu yang besar kok, mungkin cuma 15 menit main bareng tanpa diganggu gadget. Atau mungkin mulai ritual suka duka malam ini. Satu kenangan kecil apa yang mau Anda ciptakan? Pilihannya ada di tangan kita.